Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu terhadap kehidupan kami sampai hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kasihanilah kami, kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Kamis 11 Juni 2020, tertulis pada Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada Mazmur ini kita diperlihatkan bagaimana pengampunan Tuhan yang sempurna terhadap dosa dan kesalahan umatnya tidak diperhitungkan. Hal inilah yang menjadi pendorong bagi pemazmur untuk berelasi akrab dengan Tuhan dan menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur dan puji-pujian. Seperti yang dikatakan di ayat 1. Bersorak-sorailah hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat menarik ucapan syukur Daud, di mana dia tidak bersyukur atas kekayaannya, bukan pula karena jabatan raja yang dimilikinya. Tetapi Daud justru bersyukur untuk dua hal, yaitu satu, bersyukur karena firman Tuhan itu benar, serta adil, beroritas dan tidak berubah. Dua, Daud bersyukur karena Tuhan memperhatikan umatnya, serta berkuasa untuk menyelamatkan dan memelihara umatnya. Karena itu Daud berkata di ayat 12a, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, melalui pengalaman Daud, kita belajar bahwa seseorang yang berelasi akrab dengan Tuhan niscaya akan berdampak pada perspektifnya dalam memandang hidup ini. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah karena banyak harta dan penuh kesuksesan. Namun bagi Daud, kebahagiaannya adalah karena punya Tuhan dan firman-Nya. Seperti pepatah yang mengatakan, if God is all you have all you need. Jika yang Anda miliki hanya Allah, Anda telah memiliki segala yang Anda butuhkan. Daud berbahagia dalam hidupnya karena memiliki Allah. Maka tidak heran jika sesulit apapun hidupnya, sedalam apapun kegagalannya, tidak membuatnya berpaling dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah sangat berkuasa dan firman-Nya juga sangat berkuasa. Mulai dari awal penciptaan bumi bersama isinya. Dalam kitab Kejadian 1 dan 2 menyatakan bahwa alam semesta dan kehidupan di bumi ini, Allah adalah subjek atau pelaku yang menunjukkan apa yang dilakukannya sebagai pencipta langit
dan bumi beserta isinya. Dilengkapi dengan penciptaan manusia. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Manusia berkuasa atas segala ciptaan Tuhan karena manusia adalah wakil Tuhan di bumi ini. Allah mencipta dengan firman-Nya. Seperti nas renungan hari ini. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan sangat berkuasa karena firman itu adalah Allah. Firman Tuhan Allah ya dan amin, serta tidak pernah gagal. Seperti yang tertulis pada Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak kembali kepada aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pengharapan kita menjadi lebih luas kalau kita menerima dan hidup dalam firman Tuhan, serta menerima Yesus dalam hidup kita yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Karena Yesus adalah firman yang sesungguhnya telah menjelma. Yesus berkuasa untuk menentukan masa depan sorga dan bumi. Bahkan pemazmur menggambarkan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan manusia. Tuhan yang berkuasa tetapi tetap peduli membuat kita percaya diri menjalani kehidupan ini. Tuhan selalu punya rencana dan rancangan yang indah terhadap umat-Nya. Itu sebabnya pemazmur mengajak kita menjalani hidup ini penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian itu harus konkret dalam kehidupan kita dengan meneladani perbuatan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, orang percaya juga memiliki kuasa yang dapat memengaruhi kehidupan orang lain dan ciptaan lain. Karena itu, terlebih pada masa new normal ini, kehidupan kita harus dijalani dengan peduli kepada sesama, saling mendoakan, saling membantu, serta menjadi berkat untuk sesama. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Ajarilah kami mengimaninya dan menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Terimalah doa kami, kasihani kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.